Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alayka sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salam satu untuk semua, semua untuk satu. Bersilaturahim lagi, berjumpa lagi bersama YouTube Bang Arman ASM Channel. Salam santun, salam hormat untuk para guru saya yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Semoga guru-guru saya yang masih ada maupun yang sudah tidak ada selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, berkah dan barokah. Amin. Dan salam hormat kepada para penonton, saudara-saudara saya yang selalu mendukung YouTube Bang Arman ASM, yang sering menonton YouTube Bang Arman ASM maupun yang tidak menonton. Abang selalu doakan untuk semua ya, para penonton YouTuber dimanapun Anda berada. Abang doakan semoga para penonton yang sering menonton YouTube, abang doakan mendapatkan keberkahan rezeki, kesehatan, keberkahan rezeki panjang umur, keberkahan rezeki karir, dan yang lain-lain. Selawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya. Semoga di hari akhir, di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya Rasul dan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad dan selamat di dunia maupun akhirat nanti. Seperti biasa, salam satu untuk semua, semua untuk satu. Di sini kita sama-sama belajar. Di sini abang ingin membahas tentang mengenai masalah pawang hujan. Karena kebetulan ada yang WhatsApp sama abang, "Bang, bagaimana tentang mengenai masalah pawang hujan?" Jadi ya, karena ini permintaan penggemar abang, YouTube abang, jadi abang mungkin membuat konten ini. Ini sekedar edukasi, ini sekedar hiburan, ini sekedar tontonan. Semoga kita ambil segi positif dan segi negatifnya. Karena abang juga masih banyak belajar, yang masih miskin ilmu, yang doib di mata Allah, dan terus belajar dan belajar, dan yang masih banyak kekurangan. Mengenai tentang pawang hujan, kalau abang pribadi menilai, bukan abang membela atau mendukung, tidak. Jadi abang cerita ya mungkin dari pengalaman abang yang abang belajar ya, dari guru-guru abang. Jadi ini bukan maksud membela pawang hujan, tidak. Jadi kalau kita lihat dari sisi jiwa, dari sisi dunia spiritual, itu memang ada pelajaran-pelajaran yang dimana untuk bagaimana kita untuk menggeser atau memindahkan hujan, tapi bukan menahan ya. Jadi untuk menggeser atau memindahkan ya, tapi bukan menahan. Karena yang bisa menahan itu semua, menggeser itu semua karena izin Allah ya. Karena kita bersyukur karena ada suatu yang dimana bentuk suatu doa yang mudah dijabah saat orang berpuasa, anak yatim habis ajan dan menuju qomat, dan saat hujan turun pun di situ kita diberikan keberkahan dan rahmat kepada Allah. Ya. Jadi bukan berarti kita ini untuk menggeser hujan, menahan hujan, tidak. Gitu, tidak. Yang bisa itu hanya Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah. Tapi kalau dari sisi dunia spiritual memang ada pelajarannya, tetapi semua atas izin Allah. Tapi kalau abang pribadi al-fakir, ya menurut abang sah-sah aja, karena sifat antara hamba dengan Allah itu memang hamba itu selalu harus mengadu, meminta, memohon. Sifat hamba kan seperti itu, karena Allah senang dengan hamba yang selalu meminta, memohon gitu ya. Silakan saja, itu real saja bagi abang. Tetapi tetap yang menentukan bukan kita pribadi, yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa taala.
Dan abang ini cerita real, kisah nyata. Kisah nyata yang dimana saat itu ya mungkin memang kalau ada orangnya bagus banget nih. Ya ada narasumbernya baik lagi, bagus banget. Tapi kebetulan tadi abang menelepon. Kebetulan orangnya lagi kerja, tadinya abang mau panggil. Tapi abang tadinya nunggu orangnya nih lagi kerja, pulang baru abang panggil nih. Ya, nah ini kisah nyata. Nah, cuman karena dia kerja, tapi tadi abang sudah telepon beliau, insya Allah beliau bisa mempertanggungjawabkan. Ya, ini abang sekedar edukasi. Ini kisah nyata. Saat itu ada seseorang yang datang ke abang ingin nikah, ingin punya hajat. Bagaimana sampai tidak hujan turun? Itu kejadian 4 bulan yang lalu. Nah, yang bawa mamang saya sendiri. Ya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Tapi nggak apa-apa karena saudara, abang berani sebut namanya. Ya, jadi ini untuk apa namanya bukti real dan nyata. Mamang saya namanya itu dipanggilnya Pasahanu. Dia seorang RT. Biasa dipanggil Mang Nanu. Mamang saya ini didatangi seseorang yang dimana mungkin mendapat cerita yang dimana katanya abang ini suka menyareatkan. Ya sebenarnya sih abang cuma mendoakan, bukan mengobati. Jadi orang tersebut namanya Ramli. Dia ingin nikah saat itu. Akhirnya dia konsul ke mamang saya, ke mamang abang, akhirnya datang. Pas datang, ya udah kita ngobrol, abang tanya maksud tujuannya apa bang? Minta tolong nih bang, syariat abang, doa abang, ya sababia abang. Insya Allah bang, 2 hari lagi waktu itu, 2 hari lagi saya mau nikah. Bagaimana bang caranya dengan doa abang deh, gitu. Biar saya nanti acaranya tidak hujan. Jadi 2 hari ya, 2 hari sebelum mulai, sebelum akad. Jadi itu kita sifatnya ikhtiar, nggak apa-apa. Ya mau acara pernikahan, sunatan, maulid, ya apalagi banyaklah. Tapi sebelum waktu itu, akhirnya karena beliau percaya sama abang, boleh. Karena kita sesama manusia percaya boleh gak? Boleh, karena sifatnya hablu minan nas. Ya, tapi kalau yakin jangan kepada manusia, hakul yakin kepada Allah. Karena hubungan manusia dengan Allah, kalau yakin kepada Allah, percaya sama manusia boleh. Ya, seperti itu saudaraku. Jadi paham ya. Jadi jangan sampai kita salah tafsir. Jadi kadang-kadang ada orang yang mengatakan nggak boleh sama percaya sama dukun, nggak boleh percaya sama orang pintar. Orang yang datang ke dukun, manusia yang datang ke orang pintar berarti orang itu orang bodoh. Seperti itu. Ya, sebenarnya tidak boleh mengatakan seperti itu. Karena manusia itu kan memang diberikan suatu ma'unah, kelebihan. Ya, kalau Nabi diberikan mujizat, ya, Nabi diberikan mujizat. Kalau para wali diberikan karomah. Nah, manusia diberikan ma'unah, kelebihan. Nah, kelebihan itu didapat mungkin dari manusia tersebut belajar. Kayak abang sih nggak bisa apa-apa, cuman abang belajar dan belajar. Gitu, dari bujangan abang belajar karena dari kecil abang ditinggalkan kedua orang tua abang. Jadi saat itu abang nih harus betul-betul berubah karena tidak ada orang tua. Jadi abang harus belajar. Alhamdulillah abang belajar. Awalnya sih belajarnya cuma pengen belajar ngaji, walaupun belum pinter banget. Tapi ketemu guru-guru abang dari bujangan, orang hikmah, orang kebatinan semua. Akhirnya abang ikut belajar lah. Sampai detik ini ada yang sudah meninggal, yang sudah almarhum, maupun yang belum almarhum guru abang. Jadi kembali lagi, akhirnya dengan 2 hari tersebut, mamang abang bawa orang, ya, bawa tamu, bawa pasien abang, meminta doa, ya, minta doa agar tidak hujan di saat nikah. Jadi nikahnya hari Sabtu, hari Kamis siangnya dia datang. Ya udah, abang dipercaya, abang semakin seneng, semakin semangat untuk mendoakan orang. Tetapi terkadang ada orang yang datang cuma ngetes doang, cuma pengen nyoba, cuma ingin tahu. Itu silakan, nggak apa-apa, ya. Nah, makanya kalau orang yang tidak percaya dengan santet, dengan sihir, teluh dan guna-guna, ya hati-hati saja, karena itu ilmu kepercayaan, itu ilmu leluhur.
dari suku manapun semua punya ilmu adat, ilmu tradisi, yaitu ilmu santet. Jadi kalau manusia, seseorang yang tidak percaya dengan ilmu santet, ya nggak apa-apa, ya, gitu, nggak apa-apa, itu hak mereka, nggak jadi masalah. Karena pola pikir manusia itu berbeda-beda, ya kan, silakan saja, gitu. Ya moga-moga beliau yang tidak percaya dengan santet sihir, ya mungkin nanti Allah kasih hidayah, ya. Allah kasih topik keberkahan untuk orang yang tidak percaya dengan dukun atau dengan santet. Nah, jadi alhamdulillah kembali lagi, akhirnya abang berdoa, ya Allah, dengan cara ritual khusus, bagaimana si cabang bayi yang bernama istilahnya di sini saat akad nikah itu tidak hujan, ya, abang bikin ritual khusus. Alhamdulillah Allah ijabah, semua atas izin Allah, tidak hujan saat itu. Tapi cuman abang bilang begini, biasanya pengalaman abang, biasanya selesai acara baru hujan. Atau 5 jam sebelum acara, 5 jam sebelum acara diturunkan hujan dulu. Bisa begitu. Tapi umumnya biasanya yang sudah-sudah ada 2. Tidak hujan sama sekali, atau selesai acara 3 jam kemudian selesai acara baru hujan. Ya, seperti itu. Ini kisah nyata, ya, yang abang alami. Ada pasien abang yang minta tolong. Terus kalau ada yang bertanya, bang bagaimana caranya bang? Untuk cara abang simpel. Biasanya abang siapkan air 1 botol, ya, 1 botol. Nah, abang siapkan garam. Abang siapkan garam, ya, mungkin garam itu bisa 3 butir, masukkan dulu. Garamnya garam berkah, garam kasar. Jadi ada garam 3 butir, masukkan ke dalam air tersebut. Atau 1 genggam boleh masukkan ke dalam air. Ditutup, kita kocok, ya, kita aduk. Lalu air tersebut kita bawa sholat hajat. Kita bawa sholat hajat, ya, karena abang dapat pengalaman dari guru, kalau mau nyareatin orang apapun kita harus sholat hajat. Sholat tahajud dulu baru sholat hajat. Umumnya sholat hajat. Nah, habis kita sholat hajat, kita bacakan nih abang kasih nih. Abang ikhlas dunia akhirat, mohon maaf. Yang mau melakukan, semoga bermanfaat. Tapi semua atas izin Allah. Siapapun ada orang yang ingin punya acara, ya, tapi sebelumnya ingin biar tidak hujan. Misalkan mau acara maulid, mau acara apa lagi, sunatan, nikahan, dan yang lain-lain. Usahakan sebelum acara siapkan air dan garam. Garamnya boleh 3 butir yang kasar, boleh juga segenggam. Masukkan. Lalu bawa sholat hajat. Lalu air ini habis sholat hajat, ya, kita bertawasul. Kita bertawasul untuk para nabi, para malaikat, 4 sahabat, 9 wali songo, leluhur, wali-wali Allah, kedua orang tua, kakek nenek kita. Kita bertawasul. Al-Fatihahkan. Atas izin ridha Allah, ya, nurnya Nabi Muhammad, karomanya para wali, para anbiya, para guru, dan kedua orang tua kami, sababia air ini dan garam, semoga saat akad nikah atau akad acara apa, tidak hujan. Dibacakannya Al-Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, ya Bapak Ibu, para penonton. Yang pertama dibacakan Al-Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, dengan ayat kursi 7 kali. Ya. Seperti itu. Ya. Habis dibacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, ayat kursi 7 kali, ditiup airnya. Ya, dibuka, ditiup. Ditiup 1, 2, 3, ya. Lalu air ini nanti ditutup, taruh di atas genteng, ya, taruh di atas genteng atau di atap rumah. Yang pertama itu. Kedua, disiramkan, ya, di depan rumah sama di belakang, ya. Yang pertama, air tersebut ditaruh di atap genteng, ya, di atap rumah. Lalu air yang ini sebagian dicipratkan ke depan rumah atau depan acara tempat yang mau dihajatkan. Ya, paham ya? Ya, mungkin itu saja
Kurang lebihnya abang mohon maaf, karena ini abang dapat pengalaman yang pernah abang lakukan juga, alhamdulillah. Kalau kurang paham bisa WhatsApp abang. Ya, sekali lagi, insya Allah para penonton dimanapun anda berada, setiap malam Jumat abang istiqomah, berselawat, berzikir, tawasul, tahlil, tahmid, baca apapun yang lainnya, dan pengobatan jarak jauh. Setiap malam Jumat abang live streaming. Semoga bermanfaat. Tolong bantu konten abang, tolong bantu subscribe, like, dan komen YouTube Bang Arman ASM. Kurang lebihnya tolong dibukakan pintu maaf, karena abang banyak salah dan banyak dosa. Yang sempurna hanya milik Allah. Cukup sekian, terima kasih. Salam satu untuk semua, semua untuk satu. Biar lebih abdol, biar lebih enak. Seperti biasa abang lagi belajar mencintai selawat. Apapun selawat, insya Allah apapun hajat-hajat kita di dunia, insya Allah Allah ijabah, Allah kabul. Tetapi tetap kita dorong dengan sedekah, tetap kita berusaha. Di luar daripada usaha, ya kita tetap bersedekah dan berselawat. Hajat apapun kita dorong dengan sedekah, dengan selawat. Tolak bala, sedekah dengan selawat. Bayar utang, lunas, biar lunas utang, sedekah dengan selawat. Biar dapat jodoh, sedekah dengan selawat. Insya Allah, bismillah, atas izin Allah, Allah ijabah, Allah kabul semua. Ya, jadi intinya pada hakikatnya tentang mengenai pawang hujan bagi abang pribadi, ya, abang tidak membela, tidak apa-apa, itu sah-sah aja. Tapi semua atas izin Allah. Ya. Jadi niatnya seperti itu, kita siapkan air, kita bawa sholat hajat, kita baca Al-Fatihah 7 kali, baca surat Al-Fatihah 7 kali, baca surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Falak 7 kali, surat An-Nas 7 kali, ayat kursi 7 kali ditiup. 3 kali ditiup. Lalu minta, ya Allah, atas izin ridhomu, atas izinmu ya Allah, air ini menjadi media agar hajat di acara nanti tidak sampai hujan turun atau ditangguhkan dulu. Ya, tapi semua atas izin Allah. Ya, bagi abang tentang mengenai pawang hujan itu sah-sah aja, karena sifat manusia hanya mendoakan. Tetapi dari sisi abang sebelum acara kalau abang, ya. Tapi kalau misalkan pas hujan abang suruh bentin, abang nggak berani gitu. Tapi itu kan masing-masing manusia punya apa? Punya prinsip, ya, punya pola pikir masing-masing. Tapi pada dasarnya kita sebagai hamba sah-sah aja memohon kepada Allah. Tapi kalau abang pribadi sebelum acara baru abang berani, dalam artian mendoakan. Ya, mari kita berselawat. Insya Allah dengan selawat apapun hajat-hajat kita Allah ijabah, Allah kabul. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin al-laji tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurbu waktu qada bihil waiju waktu nalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yutasqal ghamamu biwadhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adali kulli malumin lak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah
Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahil bati ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ini sekedar edukasi, ini sekedar hiburan, ini sekedar tontonan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekurangan dalam edukasi ini. Ambil sisi positif dan negatifnya. Ya, cukup sekian, terima kasih. Khairul kalam, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.